Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Liz TV, tempat kita diskusi dan juga belajar bersama. Di video aku kali ini aku mau berbagi video membahas soal pretest PPG ya, khususnya untuk PGSD kompetensi kepribadian. Ini untuk indikator nomor 1 dan juga nomor 2 sesuai dengan kisi-kisi terbaru tahun 2022. Soal yang akan aku bahas di sini itu bagaimana cara teman-teman menemukan kata kunci di setiap soalnya ya, dan juga soal ini banyak banget keluar di tahap yang pertama kemarin. So buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Kita langsung ke indikator yang pertama. Ini untuk submaterinya itu adalah sikap nasionalisme. Indikatornya yaitu menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya. Dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Teman-teman bisa cek di kisi-kisi ya terbaru untuk guru kelas SD. Ini indikator yang pertama yaitu sikap nasionalisme. Kita langsung ke contoh soalnya. X adalah guru di salah satu SD favorit. X mempunyai seorang teman guru yang pernah menolongnya. Suatu ketika, X mengetahui bahwa teman tersebut berbohong kepada beberapa wali murid yang dapat mencemarkan nama sekolah. Jika X melapor pada kepala sekolah, maka kasusnya akan ramai dan teman-teman tersebut bisa mendapatkan sanksi. Namun, bila tidak melapor, lambat laun nama sekolah akan tercemar dan banyak wali murid yang dirugikan. Terkait hal ini, menurut Anda yang sebaiknya dilakukan si X adalah? Kita akan cari kata kunci di contoh soal yang pertama ini. Di sini kata kuncinya adalah berbohong kepada beberapa wali murid ya, yang dapat mencemarkan nama sekolah. Ini kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua, namun bila tidak melapor, lambat laun nama sekolah akan tercemar dan banyak wali murid yang dirugikan. Ini kata kunci yang kedua. Dan pertanyaannya, yang sebaiknya dilakukan oleh si X adalah? Kita baca opsi pilihan jawabannya. Untuk jawaban opsi yang A, diam saja. Karena kalau melaporkan kepada kepala sekolah, baik si X maupun temannya akan mendapatkan masalah. Diam saja ini bukan solusi ya teman-teman ya. Kita langsung coret saja opsi yang A, dipastikan ini jawabannya salah. Yang B, mengingatkan temannya dengan mengatakan kalau melakukan lagi maka ia akan melaporkan ke pihak sekolah. Opsi yang B juga kurang tepat ya teman-teman ya. Kita lanjut ke opsi yang C, mengingatkan temannya untuk tidak mengulangi perbuatannya dan membantu mencari solusi atas masalah yang terjadi. Ini bisa jadi kita simpan dulu jawabannya. Kita ke opsi yang D, meminta temannya untuk mengaku kesalahan di depan kepala sekolah. Tidak semudah itu ya teman-teman ya. Kita ke opsi yang E, mengajak dan menemani teman melapor kepada kepala sekolah dan membantu mencari solusi. Nah, ini jawaban yang paling tepat ya teman-teman ya. Jadi opsi yang E ini memiliki poin yang tertinggi karena langsung action, langsung mengajak dan juga menemani si temannya ini untuk melapor kepada kepala sekolah dan juga membantu mencari solusinya. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2, masih di indikator yang pertama. Dalam perjalanan menuju sekolah, pada pemberhentian di perempatan, Anda melihat siswa SMA
pengendara motor berhenti melewati garis di marka jalan, Anda akan melakukan apa? Kata kunci di soal nomor 2 ini ada siswa SMA ya. Ada siswa SMA, pengendara motor berhenti melewati garis marka jalan. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah opsi yang A, menegur dengan tegas agar siswa tersebut tidak melewati garis marka jalan demi keselamatannya? Apakah yang B, menjelaskan di depan kelas tentang kasus yang Anda alami agar siswa Anda tidak melakukan pelanggaran lalu lintas? Ini tidak langsung action ya teman-teman ya, opsi yang B. Kita ke opsi yang C, menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. Yang D, berteriak dengan keras agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. Ini tidak perlu dengan berteriak dengan keras ya. Atau yang E, memotret kejadian itu dan menyampaikan pelanggaran itu kepada para siswa di sekolah agar tidak melakukan hal seperti itu. Ini juga tidak ya. Kita punya opsi yang A dan juga opsi yang C nih. Kira-kira mana opsi yang memiliki poin yang tertinggi? Apakah yang A, menegur dengan tegas, atau menegur dengan santun? Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C ya teman-teman. Jadi menegur dengan santun agar siswa tersebut itu tidak melampaui garis marka jalan, itu demi keselamatannya. Kita ke contoh soal yang nomor 3. Pada acara tirakatan malam perenungan terhadap menghargai jasa pahlawan untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI, Anda menjadi narasumber di sebuah forum tirakatan warga. Jika Anda diberi kebebasan untuk memilih tema yang diuraikan pada acara tersebut, maka Anda akan memilih tema apa? Kata kuncinya di sini adalah acara tirakatan atau malam perenungan terhadap menghargai jasa pahlawan. Ini kata kunci yang pertama. Kita cari kata kunci yang kedua, yaitu untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI. Anda menjadi narasumber. Ini kata kunci yang kedua. Selanjutnya kita cari kata kunci yang lain. Anda diberi kebebasan untuk memilih tema. Jadi pertanyaannya ini adalah tema apa yang akan Anda pilih? Oke? Pertanyaannya ini adalah tema apa? Ini kata kuncinya. Kata kuncinya ini adalah acara tirakatan di Hari Kemerdekaan RI. Anda itu menjadi narasumber dan Anda itu bebas memilih temanya apa. Kira-kira tema apa yang akan Anda pilih? Kita baca di opsi yang A. Menengok sejarah perjuangan pahlawan kemerdekaan, ya, dengan alasan untuk memberikan pencerahan kepada warga agar menghargai para pahlawan kemerdekaan. Nah, ini jawaban yang paling tepat. Kita sudah langsung menemukan jawabannya. Teman-teman lihat lagi di kata kunci di soal. Di sini tema yang dipilih oleh Anda sebagai narasumber ini adalah menengok sejarah perjuangan pahlawan kemerdekaan. Ini di soal acaranya adalah malam perenungan terhadap jasa pahlawan. Ini sudah cocok ya teman-teman ya, dengan alasan untuk memberikan pencerahan kepada warga agar menghargai para pahlawan kemerdekaan. Nah, ketika teman-teman sudah menemukan jawaban yang paling tepat sesuai dengan kata kunci yang ada di soal, teman-teman gak usah baca lagi opsi pilihan jawaban yang lain karena hanya membuang waktu saja. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Komplek di mana Anda tinggal setiap musim hujan selalu banjir sebagai akibat tidak ada saluran air menuju sungai. Warga sudah beberapa kali mengajukan kepada pemerintah desa atau kelurahan untuk dibuatkan saluran pembuangan air. Tetapi tetap saja permohonan itu belum dipenuhi. Akibatnya, salah satu warga yang cukup berpengaruh di wilayah itu mengajak dan atau mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak pada tahun itu. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Kata kuncinya di sini yang pertama,
komplek di mana Anda tinggal, ya. Ini kata kunci yang pertama. Kata kunci yang keduanya, setiap musim hujan itu selalu banjir. Karena apa? Karena tidak adanya saluran air menuju sungai. Ini kata kuncinya. Selanjutnya, kata kunci yang lain, warga sudah beberapa kali mengajukan ya kepada pemerintah desa. Kata kunci yang lain adalah untuk tidak membayar pajak. Ini kata kunci berikutnya. Pertanyaannya, sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? Apakah A. mengingatkan warga agar tetap membayar pajak karena membayar pajak itu kewajiban warga negara? Yang B. tetap membayar pajak meskipun beberapa warga negara terpengaruh terhadap himbauan tidak membayar pajak? Yang C. mengingatkan salah satu warga tersebut agar tidak mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak? Yang D. mengajak aparat RT untuk memohon kembali kepada aparat desa atau kelurahan agar dibuatkan saluran air? Atau yang E. bersama warga lain mencari sponsor untuk membangun saluran air menuju sungai agar tidak terjadi banjir lagi? Di sini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A, ya. Jadi kita sebagai guru itu mengingatkan warga agar tetap membayar pajak. Kenapa sih agar tetap membayar pajak? Karena di soal kata kuncinya ini untuk tidak membayar pajak, ya. Ada yang mempengaruhi warga agar tidak membayar pajak. Di sini kata kuncinya, jangan lupa teman-teman sudah tandai, maka kita cukup mengingatkan warga agar warga tetap patuh membayar pajak karena pajak itu adalah kewajiban warga negara. Kita masuk ke indikator nomor 2. Ini masih submateri sikap nasionalisme, yaitu mempertahankan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kita langsung ke contoh soalnya. Ketika Anda tahu ada siswa berbeda agama tidak dapat mengikuti pelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyiapkan kegiatan ritual keagamaannya, maka yang sebaiknya Anda lakukan. Kata kuncinya adalah siswa berbeda agama. Oke, sebaiknya yang Anda lakukan. Ini pertanyaannya. Apakah A. tetap meminta siswa tersebut mengikuti pelajaran tambahan? Ini tidak, ya, karena tidak mencerminkan toleransi agama, ya. Karena pelajaran tambahannya ini berbeda agamanya dengan siswa yang berbeda agama ini. Kita tidak bisa memaksakan. Yang B. memberi nasihat kepada siswa tersebut untuk mengganti jadwal ritual keagamaannya. Ini juga tidak. Opsi yang C. menyerahkan keputusannya kepada siswa. Ini juga tidak ada solusi. Yang D. memberi nasihat bahwa pelajaran tambahan itu penting dan menyerahkan keputusannya kepada siswa tersebut apakah akan mengikuti atau tidak. Ini juga tidak. Kita lihat opsi yang terakhir, yang E. membolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya untuk mengikuti jadwal kelas yang lain. Ini jawaban yang paling tepat, opsi yang E, poinnya tertinggi. Kita ke contoh soal berikutnya. Di sekolah Anda mengajar, mayoritas siswa beragama Islam, namun ada juga yang beragama non-Islam. Ketika memasuki bulan Ramadan, Anda mendapati siswa non-Muslim yang sedang makan di depan kelas ketika teman-teman yang lain sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai seorang guru, apa yang Anda lakukan untuk menyikapi hal tersebut? Kata kuncinya di sini adalah
mayoritas siswanya ini beragama Islam ya, namun juga ada yang beragama non-Islam, jadi campuran. Selanjutnya kita cari kata kunci yang lain. Siswa non-muslim yang sedang makan di depan kelas ya, ketika teman-teman yang lain sedang menjalankan ibadah puasa. Pertanyaannya, apa yang Anda lakukan untuk menyikapi hal tersebut? Apakah opsi yang A, menasehati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa? Ini bisa jadi ya, ini bagus jawabannya. Tapi kita cek dulu jawaban yang lain. Yang B, keduanya memiliki hak masing-masing, boleh berbuat sesuai keyakinannya. Ini pasti salah. Kita opsi yang C, menasehati siswa yang sedang puasa Ramadan bahwa makan dimanapun itu hak mereka. Ini juga tidak. Opsi yang D, meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan teman-temannya yang sedang berpuasa. Ini juga bisa jadi ya teman-teman ya. Atau opsi yang E, tidak peduli dengan tindakan yang dilakukan siswa tersebut. Ini poinnya paling kecil sekali sepertinya. Ini pasti salah. Jadi kita sekarang punya dua jawaban, apakah yang A atau yang D. Nah, untuk soal ini jawaban yang paling tepat, poin yang paling tinggi itu ada di opsi A. Jadi langsung menasehati siswanya agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan, itu demi menghormati yang berpuasa. Kita ke contoh soal berikutnya. Dalam diskusi kelompok, saya biasanya dikenal sebagai individu yang kata kuncinya adalah diskusi kelompok. Apakah yang A, sulit menerima pendapat orang itu yang kurang logis? Ini tidak. Opsi yang B, mengikuti semua pendapat orang lain agar tidak terjadi konflik. Ini juga tidak ya. Tidak semuanya pendapat harus diikuti. Yang C, membutuhkan waktu lama untuk meyakinkan saya sebelum menerima pendapat orang lain. Ini juga tidak, karena membutuhkan waktu yang lama. Yang D, dapat menerima pendapat orang lain asal tidak terlalu bertentangan. Ini juga tidak ya. Opsi yang E, mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Teman-teman cari jawaban yang paling bagus ya. Ini sebagai individu yang mampu memahami perbedaan dalam berpendapat, karena kata kuncinya di sini adalah diskusi kelompok. Kita ke soal yang terakhir. Ini contoh soal untuk indikator yang nomor 2 tadi. Seringkali dalam bekerja tim, kelompok memilih pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah, kata kuncinya di sini adalah bekerja tim. Memilih pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Ini kata kuncinya. Pertanyaannya, reaksi Anda seperti apa? Apakah yang A, keluar dari kelompok karena saya tidak bisa menerima keputusan yang bertentangan dengan keyakinan? Ini bukan solusi ya, langsung keluar dari kelompok karena kan di sini bekerja tim. Apakah yang B, tetap bergabung dengan kelompok namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal? Ini juga tidak. Opsi yang C, tetap bergabung dengan kelompok namun mengikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati. Kita simpan dulu opsi yang C. Yang D, menerima keputusan kelompok apa adanya namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang diambil. Ini juga bisa jadi, kita simpan dulu. Atau opsi yang E, menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Ini jawaban yang paling tepat ya teman-teman ya, opsi yang E. Jadi lebih ke kita itu introspeksi diri ya. Kata kuncinya di sini tuh
memilih pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Jadi reaksi Anda itu harusnya seperti apa? Ya kita harus introspeksi diri ya. Mungkin ada pandangan yang pribadi kita yang keliru dan kita sebagai anggota tim, bekerja tim atau kelompok ya kita harus menerima sepenuhnya keputusan kelompok. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya yang akan mengikuti seleksi akademik PPG, PGSD khususnya ya di tahap kedua ini. Semoga lancar buat teman-teman yang akan mengikuti tes di tahap 2 ini. Buat teman-teman yang mau gabung di grup Telegramnya Belajar Bersama ISTP, ini khusus untuk guru kelas SD ya. Teman-teman bakal dapat fasilitas paket tryout. Selanjutnya teman-teman juga bakal dapat file PDF, baik itu pedagogik, profesional, dan juga kompetensi kepribadian. Ini sesuai dengan kisi-kisi terbaru tahun 2022 ya. Untuk di tahap 1 kemarin itu sudah lebih dari 500 anggota di grup Telegram Belajar Bersama ISTP, dan alhamdulillah banyak sekali soal yang keluar ya. Banyak soal yang di-share di grup Telegram Belajar Bersama ISTP itu keluar soalnya di tahap yang pertama, dan mudah-mudahan juga di tahap yang kedua juga banyak soal yang dibagikan di grup Telegram Belajar Bersama ISTP ini juga keluar di tahap yang kedua ini. Jadi buat teman-teman yang mau gabung silahkan hubungi nomor yang tertera, biayanya juga murah banget, cuma Rp35.000 aja. Oke, untuk informasi lebih lengkapnya teman-teman silahkan cek di kolom deskripsi aku. Itu aja yang bisa aku sampaikan. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.